Halo warga Konoha, bagaimana kabarnya? Kali ini Mamang Botak Jason Statham kembali dengan film barunya yang berjudul Mutiny. Jason yang memerankan karakter bernama Cello Reed, di mana ia harus mencari pembunuh sang bos sendirian dan dituding sebagai pembunuh bosnya sendiri. Di saat pencarian pelaku, ia justru menemukan hal yang lebih mengerikan daripada pembunuhan itu sendiri. Bagaimana aksi Cello menyelesaikan masalah ini? Mari kita simak alur filmnya. Film dibuka memperlihatkan Cello yang sedang menunggu seseorang. Ia tampak sangat memperhatikan setiap gerakan orang yang ada di sana. Tak lama, bosnya yang bernama Pak Dung keluar setelah menghadiri rapat penting. Adegan berpindah dengan peresmian penyerahan kepemilikan perusahaan yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Cameron. Saat itu juga, Cello mendapatkan hadiah dari Pak Dung berupa jam tangan mewah. Thanks, TV. Thank you. Dalam acara tersebut, kita bisa melihat usaha yang dimiliki sang bos adalah kapal pengangkut kargo lintas benua, dan menceritakan tentang Cello yang telah menyelamatkan nyawanya dari pembunuhan. Dari situlah dia menjadi pengawal pribadinya, dan dianggap sebagai keluarga. The family. Namun, ia tetap waspada dalam keadaan apapun. Ia melihat gerak-gerik mencurigakan dari salah satu tamu yang hadir di sana. Kita sebut Moreno. Setelah acara selesai, ia pun mengantar Pak Dung untuk pulang. Namun saat di perjalanan, sekelompok polisi yang mengadakan razia tiba-tiba menghentikan mereka. Mamang Botak yang tahu kondisi ini tidak normal, ditambah lagi mobil yang berada di belakang mereka menghalangi jalan, saat itulah kita melihat aksi Cello. Ia berusaha untuk menyerang dan terus memberikan perlindungan terhadap Pak Dung. Namun setelah semua orang ia kalahkan, Pak Dung malah tertembak dan harus kehilangan nyawanya. Cello sendiri terlihat memeriksa orang-orang yang telah menyerangnya. Ia menemukan sebuah paspor dan meminta temannya untuk mencari informasi. Diketahui orang yang mencoba membunuhnya adalah orang yang bekerja di salah satu kapal, yang mana kapal tersebut milik Pak Dung. Saat itu juga dia memutuskan untuk memasuki kapal dan mencari dalang dari kejadian semua ini. Di sisi lain, Moreno mendapatkan panggilan di mana anak buahnya melaporkan bahwa misinya selesai, namun penjaga pribadi Pak Dung lolos. Disitulah Moreno langsung meminta anak buahnya untuk menjadikan Cello sebagai kambing hitam. Tell the police to put out an APB. Saat itulah wajah Mamang Botak tersebar di televisi sebagai buronan paling dicari saat ini. Terlihat juga Cameron yang dihubungi oleh Cello. Ia menceritakan seluruh kejadiannya dan meminta agar dirinya tidak boleh percaya dengan siapapun, karena orang yang telah membunuh ayahnya bekerja sama dengan kepolisian dan akan membunuhnya juga. We come for you next. Cello yang telah sampai di dermaga langsung masuk dengan meminjam paspor yang ia temukan. Ia pun berhasil memasuki kapal. Terlihat juga seorang wanita yang kita sebut saja Elis Rahmawati, yang ingin pulang bertemu dengan sang anak malah ditelepon oleh atasannya. Ia diperintahkan untuk ikut tugas malam ini juga. Dengan berat hati, ia pun pergi. BTW, Elis ini bekerja sebagai mualim kapal pengangkut kargo yang dimiliki oleh Pak Dung. Sesampainya di kapal, Elis pun langsung menghadap sang kapten. Ia menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh perusahaannya untuk ikut. Sang kapten malah tidak senang dengan kedatangannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak butuh mualim di kapalnya. Elis pun memberikan sebuah surat tugas, dan sang kapten akhirnya mengizinkan Elis untuk ikut. Ketika kapal sudah mulai bergerak meninggalkan dermaga, Cello pun bergerak mencari sesuatu, berusaha menemukan bukti untuk melepaskan dirinya dari tuduhan pembunuhan. Saat itu juga, Elis yang sebagai mualim atau penjaga kapal ditugaskan untuk berjaga di malam hari. Saat di ruangan yang penuh dengan kontainer, Cello mendengar suara yang berasal dari dalam. Ia pun membukanya dan menemukan banyak manusia, bahkan balita yang dikurung di dalam.
Dari sini kita tahu bahwa Moreno menyewa kapal milik Pak Dung untuk melakukan transaksi perdagangan manusia dan menjatuhkan nama perusahaan agar seluruh pengiriman barang menjadi jasa perusahaannya. Cello yang belum sempat untuk menyelamatkan mereka pun tiba-tiba kedatangan seseorang. Ya, tak lain adalah Alice. Halo? Yang sedang berjaga. Ia melihat kontainer terbuka. Alice yang syok pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada sang kapten. Your daughter's injured. Okay, is anybody else injured? Come on, go! Yes, I'll handle it. Namun sang kapten bersikap tenang dan mencurigakan, malah menyuruh Alice untuk tidak berbuat apa-apa. We found a few dozen people locked in a container in the lower hold. Relax a little bit. I'm calm. Have a seat. Di saat itu juga Cello mengajak Sandra untuk pergi ke Sekoci, namun ia berpapasan dengan penjaga. Ia mencoba membawa para Sandra ke Sekoci. We need to get you off this ship for the rest of Di sisi lain, Alice yang khawatir dengan keselamatan orang yang disandra pun memutuskan untuk pergi ke ruang komunikasi. Namun saat itu terdapat anak buah kapten bernama Steve. Si dengu ini malah mengancam Alice. Melihat itu, Alice pun melawan. Ia segera mengirimkan sinyal darurat ke pangkalan angkatan laut untuk meminta bantuan. Namun di saat itu juga kapten datang. Alice yang belum sempat melakukan laporan pun harus segera pergi. Sang kapten yang mengetahui hal tersebut menembak Alice. Beruntung tembakan itu tidak mengenai organ vital, sehingga ia pun segera bersembunyi. Saat itu juga, Cello yang telah sampai di Sekoci meminta mereka segera masuk dan memberikan sebuah pistol kepada salah satu orang untuk berjaga. Sedangkan ia sendiri akan menjemput Alice. Namun tak lama kemudian, seorang ABK yang melihat mereka akan kabur pun membunuhnya dan membawa mereka ke ruangan lain. Di sisi lain, Cello pun berhasil menemukan Alice. Ia meminta Alice untuk segera pergi ke Sekoci, namun ia tahu sang kapten telah memerintahkan seluruh ABK untuk berjaga. Ia pun meminta Cello untuk pergi ke ruang komunikasi untuk meminta bantuan angkatan laut. Namun, sebelum mereka menjalankan aksinya, ia meminta Alice untuk mengobati lukanya di ruang mesin, agar tidak ketahuan saat Alice berteriak. Saat sang kapten mendapatkan panggilan dari angkatan laut, di mana ia ditanya mengapa ia mengirimkan sinyal darurat, ia menjelaskan bahwa salah satu anggota melihat kapal nelayan dan mengira itu perompak, dan sekarang semua aman dan terkendali. Mendengar itu, Angkatan Laut pun berusaha menemukan data kapten dan ABK-nya. Ternyata, mereka adalah mantan militer. Spanish MEO, Irish AOW, Saat itu juga, Steve menemukan ransel yang ditinggalkan oleh Cello. Ia menanyakan kepada kapten bahwa anggotanya telah terbunuh saat mencoba membunuh Cello. Ya, itu berarti Cello berada di dalam kapal tersebut, membuat kapten memerintahkan ABK-nya untuk memperketat penjagaan di seluruh pintu keluar. Alice dan Cello yang pingin pergi ke ruang komunikasi pun memutuskan untuk pergi melalui saluran ventilasi. Mereka harus segera menghubungi markas AL untuk meminta bantuan. Sebelum itu, mereka melakukan pengalihan perhatian dengan membakar salah satu ruang yang ada di kapal dan menuju ke ruang komunikasi. Perjalanan mereka pun tidak mudah karena penjagaan dari ABK yang sangat ketat. Setelah berhasil menghubungi pangkalan AL, mereka pun segera pergi ke Sekoci. Alice yang tahu jalan pintas pun memutuskan untuk lewat saluran ventilasi. Namun, sebelum Alice turun, salah satu ABK pun menemukan mereka. Alice yang belum sempat untuk turun pun memutuskan meninggalkan Cello. Sedangkan Cello berhasil menembak ABK terlebih dahulu. Setelah ia berhasil keluar dari saluran ventilasi, namun ia harus terperangkap di sebuah ruangan. Melihat waktu yang mepet, kapten dan ABK pun memutuskan untuk melakukan transaksi perdagangan manusia dan mengunci pintu supaya Cello tidak dapat keluar.
Terlihat Alice juga tertangkap oleh Steve. Tak lama kemudian, rekan mereka pun datang untuk menjemput tawanan. Gangway. Lowering gangway. Saat itu, pemimpin mereka yang bernama Chris mengatakan ia melihat asap di kapalnya. Kapten hanya bilang itu bukan urusannya. Saat itu juga Cello berhasil keluar dari ruangan tersebut dan memanjat ke atas. Tak disangka ada salah satu ABK dan... Mendengar keributan di luar, Kapten dan Chris pun saling curiga, sehingga ketegangan pun Calm down. terjadi. Okay? I will fix it. Sang kapten mengatakan bahwa kapalnya terdapat penyusup. Dari situlah musuh Cello bertambah. Cello yang terus bergerak mencari Alice pun berhasil menumbangkan satu persatu ABK kapal. Terlihat Alice yang sedang disekap, ia pun berhasil melepaskan ikatan dan melumpuhkan ABK. Di sisi lain, Cello pun terus membrutal. Cello pun terus membrutal, sampai saat Kapten dan Chris harus bekerja sama untuk mengalahkan Cello. Cello berhasil terkena tusukan, namun ia tetap memberikan perlawanan yang sengit sampai ia berhasil mengalahkan Kapten. This is for Tibu. Tak lama kemudian, datang pasukan AL dan mencoba menahan Cello. Stay the fuck down. Namun karena kesaksian Alice dan tawanan, membuatnya bebas dari kesalahpahaman dan kabur meninggalkan Like you had a kapal. rough day. Sir. Saat itu, ia yang tahu Moreno terlibat, pun akhirnya memutuskan untuk pulang menghadiri pemakaman Pak Dung. Ia menanyakan kepada Cameron kenapa ini bisa terjadi. Ia mengatakan bahwa ia diberikan uang sewa yang fantastis, namun lama-kelamaan Moreno mengancamnya. Dari situlah kita lihat aksi Cello membantai seluruh pembunuh Pak Dung. Do you want? Vengeance. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak ada manusia yang bisa dipercaya selain keluarga dan Sang Pencipta. Saya, admin Ruang Sinema, mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda. Sehat selalu, murah rejeki, dan sampai jumpa.